Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya ingin sharing saja, ingin bercerita, mumpung saya sedang di karantina. Saya saat ini sedang di karantina 14 hari. Hari ini tepat 14 hari karena saya terdiagnosa COVID-19. Mohon doanya ya teman-teman semua, semoga segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan dan tidak menyisakan penyakit apapun. Sehat walafiat, amin. Nah, saya ingin sekedar sharing ya. Sharing aja nih, cerita-cerita ngobrol. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri kan memang pengalaman orang terdiagnosa COVID pasti beda-beda ceritanya. Karena tubuhnya meresponnya macam-macam. Kalau saya sendiri di hari pertama itu gejalanya itu pertama lahir sini sakit. Ada rasa sakit di leher, rasanya tengeng gitu. Jadi bangun tidur itu rasanya kayak posisi salah tidur nih di kepala sini, di leher sini. Kayak nggak enak gitu, sakit. Tapi sakitnya pegel biasa sama ini beda. Kalau sakit pegel biasa paling cuma dipijit-pijit kayak gini udah enak gitu kan. Tapi itu nggak enak, masih kerasa nempel terus sakitnya. Terus yang hari kedua itu saya mulai rasanya masih mulai demam, demam flu, bersin-bersin gitulah. Kemudian di hari keempat itu saya mulai kehilangan indera penciuman. Nah, ketika baru flu biasa ini masih ada perasaan wah ya mudah-mudahan cuma flu biasa. Tapi ketika sudah mulai kehilangan indera penciuman itu udah wah ini kayaknya COVID nih, karena yang paling khas COVID ini adalah dia kehilangan indera penciuman. Jadi saya kehilangan indera penciuman di mulai hari sekitar hari keempat kalau nggak salah. Hari keempat mulai kehilangan indera penciuman. Jadi kehilangan indera penciuman itu kalau saya semprot-semprot parfum nih, pengharum ruangan atau parfum biasa kan biasanya baunya tajam gitu ya. Baunya tajam itu saya semprot, serot gitu. Di tangan tuh sampai deket kayak gini, itu nggak bau apa-apa. Jadi baunya kayak kayak kita nyemprot air biasa. Bahkan kalau minyak kayu putih ya, kayu putih itu kayak gini, itu giniin nggak bau. Tapi kalau diolesin di hidung, di dalam hidung gini, itu paling rasanya cuma segar gitu, kayak ada sensasi dingin, ada rasa sensasi dinginnya, tapi rasa harumnya kayu putih itu nggak kerasa sama sekali. Kalau sekarang udah hari ke-14, alhamdulillah sudah normal. Nah, kemudian berikutnya hari kelimanya itu saya malamnya itu kehilangan indera perasa malam tuh. Jadi waktu saya kehilangan indera penciuman itu saya masih bisa makan masih enak. Terus saya hari kelima saya mulai kehilangan indera perasa. Jadi saya malam itu beli martabak telur. Itu biasanya kan rasanya gurih enak. Tapi ketika saya makan itu malamnya itu rasanya jadi kayak telur rebus gitu. Kalau udah pernah masak telur direbus biasa, terus habis itu kalau udah matang diambil, dikupas, langsung dimakan. Nah, itu kan rasanya kan nggak ada bumbunya apa-apa ya, rasanya netral ya. Jadi martabaknya itu rasanya kayak gitu, kayak telur rebus kayak gitu, nggak ada rasanya apa-apa. Nah, itu mulai saat itu saya waduh, nggak enak banget nih baru baru ngerasain bahwa ya hikmahnya COVID ini penyakitnya unik sekali. Jadi kalau penyakit-penyakit lain itu nggak ada lah istilahnya, kita dicabut ya kenikmatannya sama Allah, itu dicabut, nggak bisa cium bau, nggak bisa ngerasain makanan. Itu kan baru COVID ini ya, sesakit-sakitnya kita misalnya sakit ya naudzubillah, jangan sampai sakit yang macam-macam ya, itu kalau kita minum obat pahit ya rasanya pahit. Kalau kita mual ini, kita cium minyak kapak ini kan enak kan, segar, baunya wangi gitu kan, harum.
Tapi kalau COVID ini kita kayak dicabut kenikmatannya gitu. Ada kenikmatan yang selama ini itu kita sepelekan lah, kita anggap itu hal yang biasa ya, udah defaultnya kayak gitu, memang orang ya kayak gitu defaultnya. Tapi ternyata ada juga penyakit yang menghilangkan hal-hal semacam itu, nggak bisa ngerasain makanan itu. Nah itu yang waktu nggak bisa ngerasain makanan itu saya sedih sekali, saya ya Allah, saya nangis lah, saya menangis. Dan alhamdulillah saya nemu ini share-sharean dari WA juga ya, kan banyak share-sharean dari WA, info-info, tips-tips macam-macam lah. Ada tips yang menganjurkan harus minum teh panas gitu kan, terus dicelupin ditetesin minyak kayu putih sekitar 3 tetes lah kayak gitu. Saya minum itu sambil saya berdoa lah, ya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi kesembuhan. Kemudian saya minum, terus saya jilat lidah itu pakai kayu putih, saya jilatin ke lidah, kayu putihnya saya telan gitu. Sambil saya tidur semalam itu pakai masker, jadi masker saya tetesin kayu putih juga, saya tidur pakai masker kayak gitu. Alhamdulillah ya, mungkin ya nggak tahu ya, paginya itu kan semalam masih ada martabaknya nih, belum habis nih karena kan nggak bisa ngerasain makanan ya. Itu paginya ketika saya udah mulai lapar, saya ambil martabaknya, saya makan, itu ternyata rasanya keasinan. Jadi martabaknya malah keasinan, itu udah kembali lagi nih bisa ngerasain makanan. Masih Allah ya, cuman semalam ya, kalau saya anggapnya itu karena teh panasnya atau rasa rasa inilah, rasa penyesalan, istighfar lah, ya Allah ternyata selama ini bisa ngerasain makanan itu enak sekali. Jadi jangan sampai kalau ada makanan ya, ada makanan rasanya nggak enak itu dalam kondisi kita sehat ya, dalam kondisi sehat kita makan makanan itu wah rasanya nggak enak nih, wah itu udah sih, kalau saya sih nganggapnya udah kurang ajar kayak gitu ya, belum tahu rasanya COVID ya. Makanya sampai saya setelah itu saya minum, kan herbal untuk COVID kan macam-macam ya. Cuman saya minumnya eh, kayu Hindia atau bahasa Arabnya kusul hindi. Itu kalau di YouTube ya itu ada ceramahnya dari Ustadz Adi Hidayat, itu bagus untuk COVID katanya. Nah itu saya minum itu kayak jamu dilarutkan, itu rasanya pahit sekali. Rasanya pahit sekali, tapi ketika saya minum itu rasanya pahit, itu saya perasaannya langsung tenang gitu, alhamdulillah bisa ngerasain pahit. Nah gitu ya. Terus besoknya saya mulai waktu saya nggak bisa ngerasain makanan itu saya paginya di swab karena udah ada gejala-gejala, terus di swab, terus besoknya positif, terus masuk karantina, masuk di tempat inilah. Nah, itu saya nggak akan banyak cerita ininya ya, saya ingin memetik inilah pelajaran-pelajarannya aja yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua. Kemudian nah sorry, di hari keempat, saya lupa ya, hari keempat waktu saya cuman baru nggak bisa cium bau tapi masih bisa makan enak kan, itu saya sempat diare itu. Waktu saya baru demam baru flu, itu saya disuruh sama istri saya itu untuk kumur-kumur air garam yang banyak kayak gitu. Cuman karena saya mikirnya apa yang ngefek gitu kan, kumur-kumur air garam sama suruh cuci hidung lah kayak gitu kan. Itu saya lakukan cuman nggak begitu intens, cuman menjelang tidur gitu aja kan, sebelum tidur. Tapi ketika saya saya mulai diare, itu kata istri saya itu virusnya udah masuk ke lambung, udah masuk ke perut, jadi itu mengganggu sistem pencernaan, sehingga jadinya ya diare itu komplikasinya.
Makanya pas saya diare itu saya langsung wah ini kamu pasti ini ya nggak rajin kumur-kumur air garam ya, sama nggak rajin bersihin hidung ya. Wah saya langsung ini nih, sehari itu bisa kumur-kumur air garam sampai 10 kali waktu itu. Langsung saya kumur-kumur terus ya memang ajaib memang setelah itu langsung bisa ini diarinya bisa langsung mampet itu. Saya udah langsung beli ini kan, beli obat diare ya, diapet gitu kan. Saya beli itu ya alhamdulillah nggak kepake lah itulah, karena diarinya udah mampet. Mungkin virusnya yang tadinya mau jatuh nggak jadi jatuh kan, juga malah batuk. Nah, berhubung saya diagnosanya COVID, saya swab terus hasilnya positif, saya di karantina kan di sini kan. Ketika saya karantina ini, posisi saya sebagai pasien ya, saya sebagai pasien sih saya akan cerita beberapa hal yang biasa yang direkomendasikan lah untuk menghilangkan virusnya ini. Yang pertama tadi harus kumur-kumur, kita harus rajin kumur-kumur dan menghirup air, mengeluarkannya lagi. Nah, virus itu kata dokternya, dokter yang di sini, itu virus itu ternyata memang dia mangkalnya nih, sukanya menyerangnya melalui tenggorokan, hidung, sama ada lagi telinga, jadi THT, telinga, hidung, tenggorokan, di rongga-rongga itu dia ngumpul di situ. Sebenarnya teknis seperti itu kan sebenarnya udah diajarkan ya dalam Islam ya. Islam itu mengajarkan kita untuk istinsak. Istinsak itu sendiri itu kan menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Dan istinsak itu bagian dari rukun wudhu. Nah, yang saya ini ya, dalam pikiran saya ini sebenarnya Islam ini sudah mengajarkan kita ritual-ritual ibadah itu sebenarnya tidak sekedar beribadah saja, tapi ada dampaknya lah untuk kita, untuk perlindungan kita, membentengi kita supaya kita tetap sehat walafiat. Salah satunya ya ketika di masa pandemi ini kita harus menjaga kebersihan kan. Itu Islam sudah mengajarkan untuk berwudu. Tidak cuma berwudu ya, tapi istilahnya adalah menjaga wudu ya, menjaga wudunya. Kalau tadi dokternya bilang bahwa virus itu bisa masuk lewat mulut, tenggorokan, terus masuk ke telinga, terus dari mata, kemudian kalau tangannya kotor, itu kan semuanya adalah bagian-bagian tubuh yang kalau kita wudunya benar, itu insya Allah itu semuanya terbasuh dan semuanya jadi bersih. Nah jadi kan perintahnya itu untuk menjaga wudhu ya. Jadi menjaga wudhu itu tidak sekedar sunnah, tapi implikasinya itu juga di hal-hal yang medis seperti itu tuh juga masuk juga. Saya sendiri juga berpikir sholat tepat waktu itu juga dampaknya ke situ tuh. Karena apa? Karena saya yakin lah Allah itu di atas itu sudah menentukan waktu-waktu sholat ya. Sehari 24 jam dibagi menjadi 5 sholat wajib. Kalau kita termasuk orang yang susah menjaga wudhu ya, menjaga wudhu seperti Pangeran Diponegoro ya, menjaga wudhu itu kalau kita buang air misalnya, itu langsung wudhu lagi. Nah mungkin ada orang yang nggak terbiasa begitu ya, nggak terbiasa seperti itu, habis ngapa-ngapain nggak langsung wudhu lagi. Ya minimal, seminimal-minimalnya ya, minimal itu kita sholatnya tepat waktu. Karena kalau kita sholatnya tepat waktu, itu kita wudhunya pun juga tepat waktu. Nah yang tadi saya bilang itu mungkin Allah ini sudah memikirkan ya, ini setiap berapa jam itu orang itu harus dibasuh hidungnya, dibasuh mulutnya, dan sebagainya. Bagian-bagian tubuh yang berpotensi ditempeli oleh virus, bakteri, kuman, dan sebagainya. Kalau kita sholatnya tepat waktu, kita wudhu tepat waktu, insya Allah potensi menempelnya tadi virus-virus itu dia
nggak banyak terakumulasi lah di tempat-tempat itu, tidak banyak terakumulasi sehingga baru nempel dikit langsung dibasuh lagi, hilang lagi, bersih lagi, nempel lagi, basuh lagi, bersih lagi. Nah itu kan sebenarnya itu hal yang masya Allah ya, itu hal sederhana sekali loh padahal sebenarnya kayak gitu loh. Sholat tepat waktu, wudunya juga yang benar, wudu yang benar ya, wudu yang benar. Misalnya nih saya yang kebetulan ada jenggotnya kayak gini ya, ini sebenarnya sunnah tapi bisa jadi orang ini berpikiran itu bisa bikin nempel virus di sini. Nah, kalau saya wudunya salah, ini hal yang harusnya sunnah ini malah jadi mudorot, malah jadi membahayakan. Tapi kalau saya wudunya benar, dicontohkan ya harus harus di harus kita mencontoh oleh panduannya bagaimana cara berwudu yang benar itu sampai dibasuh sampai ke sini. Ternyata ini harus dibasuh bersih semuanya. Termasuk jenggot ini harus dibasahi supaya kuman-kuman dan kotoran-kotoran yang ada di sini pun juga bisa hilang. Kemudian istinsak tadi ya, istinsak itu nggak cuma sekedar dilap-lap gini tapi benar-benar sampai masuk lah, sampai masuk dikeluarkan, masuk keluarkan kayak gitu, dihirup, dihembuskan. Nah insya Allah kalau kayak gitu kita lakukan minimal ya, minimal 5 kali saja sehari dengan timing yang pas ya, timing yang Mas Adi kan saya katakan tadi Allah udah mikirin ini jam segini itu harus segera dibersihkan lagi nih, kalau enggak nanti kumannya numpuk misalnya kayak gitu. Kalau timingnya pas selama 5 hari ada nyamuk 5 hari itu insya Allah kita sudah perlindungan minimal ya, standar perlindungan ya, standar meminimalisir resikonya itu udah terpenuhi itu. Apalagi kalau kita menambah sholat duha, kita menambah sholat tahajud dan sebagainya, kita rajin berwudu, setiap habis buang air langsung berwudu lagi dengan wudu yang benar seperti itu tadi, insya Allah semakin kecil lah resiko kita untuk terinfeksi virus. Nah, kemudian ada lagi nih istilah dalam dunia medisnya itu namanya proning ya. Proning itu teknisnya dikatakan kita telungkup gini lah, terus kepala itu tangan itu nempel di kepala gini, nempel di kepala, terus kita disuruh batuk sebatuk-batuknya. Tujuannya apa? Supaya lendir-lendir kita yang ada di dada, yang ada di paru-paru itu bisa keluar. Itu istilahnya proning ya, istilah medisnya kayak gitu ya. Itu pun sebenarnya di Islam itu sudah diajarkan itu kayak gitu ya. Kalau ada yang pernah tahu ESQ ya, ESQ-nya Pak Ari Ginanjar itu, di situ ada pelatihan ESQ itu kita semua disuruh bersujud. Kita disuruh bersujud dan ketika sujud itu kita beristighfar dan memohon ampun lah, beristighfar, memohon ampun sejadi-jadinya sampai kita menangisi dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang hidup dan sebagainya lah, bermuhasabah seperti itu ya, sampai kita menangis sejadi-jadinya sehingga tangisan kita itu mengeluarkan air mata yang sangat banyak sekali ya, kalau dipraktekkan seperti itu ya, ketika di ESQ seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kan menangis yang sampai terisak-isak itu kan sama saja dengan proning tadi ya. Kalau proning tadi kan disuruhnya kita gini, posisi gini, terus sujud, terus kita suruh batuk sejadi-jadinya sampai mengeluarkan dahak. Nah kalau yang ESQ itu kan disuruhnya kita sujud beristighfar, memohon ampun, mengakui segala dosa-dosa kita, kemudian kita menangisi, memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah, sampai kita menangis sejadi-jadinya juga, sampai kita terisak-isak juga gitu kan. Nah itu sama saja sebenarnya, hidung jadi keluar ingusnya, air mata keluar, mungkin juga kalau yang batuk mungkin juga sampai keluar riaknya juga ya, lendirnya juga.
Nah, itu dianjurkan oleh Pak Ari Ginanjar itu juga dianjurkan untuk rutin melakukan kegiatan bermuhasabah itu setiap sepertiga malam setiap hari. Jadi setiap hari disuruh beristighfar, memohon ampun, bersujud sampai menangis. Itu anjurannya setiap hari melakukan seperti itulah di sepertiga malam terakhir sambil berdoa. Nah, itu ternyata selain membersihkan dosa-dosa kita, itu ternyata juga membersihkan kuman-kuman dan virus-virus dalam tubuh kita. Nah, minimal kita kalau tidak begitu juga kita sudah bersujud. Setiap hari kita sholat bersujud. Nah, sebenarnya jadi begitu ya. Jadi saya melihat ini Islam ini sangat sangat luar biasa. Dia padahal kan ini COVID kan diturunkan di era sekarang ini ya, zaman seperti ini ya. Tapi cuman aktivitas-aktivitas yang seolah-olah itu penemuan paling mutakhir ini. Wah, ini ada lagi nih istilah namanya proning. Proning baru ditemukan di tahun 2020 ini nih, istilah medis yang paling terkini, aktivitas yang bisa dilakukan untuk menyiasati supaya virus-virusnya bisa keluar, supaya bisa mengeluarkan dahak dan sebagainya. Itu kayak penemuan terbaru ya, itu ya proning gitu ya. Padahal sebenarnya itu sudah dilakukan, seharusnya sudah dilakukan oleh orang-orang muslim, oleh kita semua melalui sholat kita. Kemudian kita bermuhasabah di sepertiga malam terakhir, seperti itu. Kemudian berwudu. Itu kalau sekarang kan ada alatnya seperti suntikan jarum itu dimasukkan ke hidung, kemudian disiram ini, dipompa, terus airnya kepala disuruh miring, kemudian keluar di lubang hidung yang satunya lagi. Itu sebenarnya pun juga sudah ada ajarannya dalam Islam melalui istinsak, menjaga wudhu dan sebagainya. Jadi saya ingin menyimpulkan ya, kita ini sebenarnya sudah cukup bisa membentengi kesehatan tubuh kita dengan melaksanakan syariat Islam dengan sungguh-sungguh ya. Jadi memang harus bersungguh-sungguh ya. Ketika saya sakit kan saya pasti khawatir lah. Saya khawatir ini penyakitnya nanti gimana ya. Karena katanya kan 7 hari pertama itu fase-fase penentuan apakah orangnya ini bisa survive terhadap virusnya atau malah justru virusnya yang menang kayak gitu kan. Jadi saya kan sungguh-sungguh mempraktekkan apa nih saran-sarannya, suruh bersihin hidung dan sebagainya. Itu kan saya sungguh-sungguhnya kan ketika saya didiagnosa kayak gini ya. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam ya, insya Allah kesungguhan kita itu tidak hanya berbuah ibadah saja. Kita sungguh-sungguh wudunya sungguh-sungguh, maksudnya tangan juga sampai siku sini, jangan sampai ada yang kelewatan. Terus membasuh telinga juga nggak cuma sekedar dikit-dikit doang, tapi wah sampai sini ya, rongga-rongganya sini juga dibersihkan. Kita sungguh-sungguh seperti itu ternyata itu bisa juga menjadi ikhtiar kita untuk membentengi diri kita dari berbagai penyakit. Kita bersungguh-sungguh mengerjakan sholat 5 waktu dengan on time ya, tepat waktu ya. Itu pun juga bisa menjadi ikhtiar kita, karena ketika kita on time sholat tepat waktu, kita juga berwudu tepat waktu. Kalau kita berwudu tepat waktu, kita juga membersihkan diri kita ini tepat waktu. Kita tidak membiarkan bakteri-bakteri dan virus-virus yang menempel dalam tubuh kita ini terakumulasi terlalu banyak. Jadi langsung bersih lagi. Nah, kemudian tambahannya kalau kita tadi itu sering bermuhasabah, kita sering
beristighfar, bersujud ya, kita memperbanyak sujud di sepertiga malam terakhir ya, istilahnya gitu ya. Kita memperbanyak sujud di sepertiga malam terakhir, kita menangis, memohon ampun, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kita menangis sejadi-jadinya. Itu kalau dilakukan secara rutin, itu yang dulu mungkin sebelum ada COVID ini, hal itu semata-mata dilihat sebagai aktivitas ibadah ya, aktivitas untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Tapi ternyata seiring kesini ada hal yang bernama proning tadi, itu bersujud, jadi berbanyak sujud, beristighfar, menangis, memohon ampun, menangis dosa-dosa dan sebagainya. Itu ternyata itu juga relate, berkaitan dengan proning tadi, berkaitan dengan aktivitas medis tadi. Kita jangan sampai kita harus menunggu kena COVID dulu baru kita proning, menunggu kena COVID dulu baru kita rajin membersihkan hidung, membersihkan mulut. Nah, kita sebelum itu kita sudah rajinkan diri kita untuk beribadah sesuai dengan syariat, kita sungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah SWT, kita memohon perlindungannya. Semoga kita semua diberikan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yakin bahwa Islam itu sudah ada yang sudah dipikirkan. Allah sudah memikirkan segala macam halnya. Tadi termasuk timing sholatnya. Itu kalau saya pikir-pikir itu pasti udah Masya Allah nih, kenapa kok sholat Isya sama sholat subuh durasinya panjang misalnya. Nah mungkin itu karena aktivitas kita itu banyak di dalam rumah, jadi kita nggak keluar rumah. Jadi ya mungkin sih potensi virus atau bakteri yang nempel di tubuh kita itu penumpukannya, akumulasinya itu tidak terlalu banyak. Tapi mengapa kok ketika zuhur ke asar itu cuma 3 jam? Nah mungkin itu jam-jam ketika kita ini memang banyak beraktivitas di luar rumah kan, siang-siang kan kita kemana-mana, ketemu sama orang macam-macam, itu virus banyak yang menempel di tubuh kita. Nah itu harus dibersihkan dengan timing yang presisi ya, dengan timing yang tepat tadi. Mudah-mudahan ini ya, sharing ini bermanfaat lah ya untuk teman-teman semua, sehingga kita diberikan kesehatan lah. Kita selalu mensyukuri nikmat yang ada, termasuk hal-hal yang ringan tadi, bisa ngincipi makanan dalam kondisi sehat loh ya. Dalam kondisi sehat kita mencela makanan, wah itu kurang ajar. Kecuali kalau memang sakit ya, orang sakit kan memang makan apa ada yang mual, nggak cocok sama makanan ini, itu kan memang wajar ya. Tapi kalau kita kondisi sehat, kita melihat makanan kok cuman kayak gini, rasanya kok kayak gini, keasinan atau rasanya apa itu udah udah tidak bersyukur ya. Bahkan ada juga cerita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibeli buah jeruk ya banyak lah ya, mungkin satu plastik gitulah oleh seorang sahabat. Nah di depannya itu sebenarnya ada banyak nih jamaah yang lainnya banyak. Terus ketika Rasulullah diberi jeruknya itu Rasulullah makan satu buah. Setelah habis makan, Rasulullah dimakan lagi, habis dimakan lagi, sampai buah jeruknya itu habis semua, satu plastik itu habis. Jadi sahabat itu nggak dikasih sama sekali. Nah kemudian ada sahabat yang nanya nih, ya Rasulullah, kenapa engkau menghabiskan semua jeruknya? Biasanya engkau kan membagi-bagikan kepada kami. Nah ternyata apa? Ternyata buah jeruknya itu rasanya terlalu masam, jadi rasanya kecut sekali. Tapi Rasulullah khawatir kalau dibagi-bagikan ke sahabat-sahabatnya, itu nanti sahabatnya itu mencela. Ya walaupun sebenarnya nggak mencela ya, tapi komplain ini kok jeruknya rasanya kok kecut kayak gitu. Itu nanti bisa menyakiti hati yang memberi tadi. Makanya Rasulullah
ditahan-tahanin ya, ditahan-tahanin, nggak mengeluh, padahal sebenarnya rasanya kurang enak tapi ditahan lah, ditahan nggak mengeluh, seperti itu. Selain menjaga perasaan orang yang memberi makanan atau memasak, ternyata itu juga mencela makanan itu juga kita tidak mensyukuri eh, bahwa lidah kita itu masih berfungsi dengan normal. Apalagi ya, mungkin ya karena banyak hal-hal yang baru saya rasakan selama COVID ini ya, kayak nggak bisa cium bau, nggak bisa ngerasain makanan, walaupun saya alhamdulillah cuman semalam aja nggak bisa ngerasain makanan. Itu saya sampai berpikir ketika saya mandi nih, mandi pakai air hangat ya, pakai air hangat saya siram ke badan, itu kan rasanya enak tuh, air hangat tuh celes, enak kan. Itu saya sampai berpikir, wah ini rasa enaknya kena air hangat ini juga bisa dicabut berarti ini sama Allah nih. Bahaya nih kalau misalnya kita ya jadi orang terlalu inilah banyakkan ngeluh, terus kita nggak mensyukuri hal-hal yang kita sudah dipunyai ya, sudah dipunyai, kayak itu bisa ngerasain hangatnya air. Misalnya kita bikin teh panas misalnya, wah itu kan hangat nih, kita minum hangat. Coba bayangkan kita bikin teh panas tapi di lidah kita tuh rasanya kayak air biasa itu, wah itu pasti kita shock ya kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin kalau kalimat tadi mungkin kita mikirnya bisa jadi ada orang yang berpikir, wah masa bisa sih kayak gitu sih, nggak kehilangan, masa teh panas rasanya kayak air putih, kayak air biasa nggak panas. Terus minum es teh misalnya yang harusnya rasanya segar, kita minum itu kayak minum dikasih air biasa gitu. Mungkin kayak nggak mungkin ya, tapi ya memang itu kuasa Allah, suka-sukanya Allah, itu dengan mudahnya bisa dicabut langsung. Nggak mungkin kita nggak bisa ngerasain makanan selama kita COVID. Itu kalau kita ceritanya mungkin ya 5 tahun yang lalu, atau nggak usah 5 tahun lah, setahun yang lalu saja lah, setahun atau 2 tahun yang lalu, mungkin bisa kita cuman diketawain ya, masa sih ada jamu pahitnya kayak gini. Ya pahit lah, masa kita bisa ada rasa masa kita bisa sih minum jamu yang pahit banget tapi rasanya nggak pahit kayak gitu kan. Tapi ternyata itu sangat mungkin sekali dan itu terjadi ya sama beberapa orang yang terinfeksi COVID itu. Katanya ya sampai makan sambal itu nggak terasa sambalnya, jadi rasanya cuma ketika waktu dimasuk ke perut sini itu hangat itu rasanya, cuman waktu di lidah itu nggak kerasa pedesnya sama sekali, itu nggak kerasa. Masya Allah. Nah mungkin wah sudah setengah jam ya yang sering di sini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan menambah semangat ya, khususnya semangat untuk beribadah. Saya tekankan di situ ya, semangat untuk beribadah, dan yakin saja bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak sekedar ibadah, tapi di balik itu semua itu pasti ada fadilah-fadilah yang lain untuk menjaga diri kita ini supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini, kita sekeluarga dan semuanya bisa beraktivitas normal, bisa beribadah semaksimal ya, beribadah maksimal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.